Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Sugiharto Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Sugiharto Sapari. Saya adalah CGP angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Banjar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai pemahaman saya dan koneksi antar materi untuk modul ini. Selanjutnya tentang koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi sendiri adalah penguasaan atau pemahaman calon guru penggerak terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi yang terakhir. Jadi diharapkan di sini guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, konsep-konsep yang sudah dipelajari dengan materi yang sedang dipelajari. Oke, langsung saja ke materinya. Saya paparkan dulu. Yang pertama adalah konsep coaching secara umum. Jadi coaching itu didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Jadi coach itu istilah untuk coachnya dan coachee adalah istilah untuk orang yang mengalami atau mengikuti coaching. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Ini dikemukakan juga oleh Whitmore di tahun 2023. Coaching itu sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Ini pengertian dari ICF atau International Coach Federation. Oke, coaching dalam konteks pendidikan juga tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid memberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Selanjutnya ada paradigma berpikir coaching. Jadi tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu dimiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Di antaranya ada 4. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru di masa depan. Ada lagi prinsip coaching. Prinsip coaching yang pertama di antaranya yang pertama kemitraan, yaitu adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Oke, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan.
Kompetensi inti coaching. Jadi setelah prinsip-prinsipnya, sekarang kita ke kompetensi inti apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach agar proses coachingnya berjalan dengan baik. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Yang ketiga, kehadiran penuh atau presence. Kalau presence itu kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coaching atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras pada saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Materi selanjutnya adalah alur percakapan tirta. Ini tirta berarti air, air itu mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpenting adalah membantu coachee. Oke, tirta itu terdiri dari 4 tahap. Tirta itu adalah akronim dari yang pertama adalah tentukan tujuan. Ini alur percakapan di mana eee, pertama-tama coach itu menanyakan kepada coachee-nya untuk menentukan tujuan dari percakapan coaching tersebut. Yang kedua adalah identifikasi. Ini menurut saya adalah proses yang paling lama dari proses coaching, di mana kita sebagai coach menggali, mengidentifikasi potensi-potensi, menggali persoalan-persoalan, menggali kemungkinan-kemungkinan, menggali seluruh data yang ada pada permasalahan yang dihadapi coachee untuk selanjutnya ditanyakan atau ditentukan kata-kata kunci yang mungkin dapat membantu coachee dalam memecahkan permasalahannya. Yang ketiga adalah rencana aksi, di mana di sini seorang coach harus mampu untuk menggali rencana-rencana yang dimiliki oleh coachee sehingga pada akhirnya coachee sendiri menemukan alternatif-alternatif solusi yang mungkin untuk dijalankan dalam pemecahan masalahnya. Yang keempat adalah tanggung jawab, di mana di sini seorang coach harus bisa memastikan bahwa rencana-rencana aksi yang sudah tadi disebutkan dan dicatat bisa dapat segera dilaksanakan dalam tenggat waktu yang jelas, tanggalnya di minggu kapan, di jam berapa, itu bisa digali oleh coachee melalui proses penggalian tanggung jawab ini. Eee, dalam kaitannya supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, nah di sini kita mempelajari dalam pelaksanaannya ada 2 paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Eee Untuk materinya sudah selesai, materinya seputar itu mengenai coaching, dalam supervisi akademik. Di situ juga dijelaskan bahwa bagaimana caranya diberikan contohnya melakukan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, di mana ada 3 tahap, di mana yang pertama adalah tahap prapelaksanaan, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, di situ pada intinya adalah bagaimana caranya kita dapat melakukan supervisi akademik dengan prinsip-prinsip
atau paradigma berpikir coaching. Selanjutnya, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang saya alami. Yang pertama tentang emosi yang dirasakan, adalah, termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching. Yang selanjutnya berimplikasi akan semakin terasa kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena mau tidak mau, hal-hal seperti ini perlu jam terbang, perlu latihan, perlu praktik. Terdapat juga tantangan untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid atau dengan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikannya. Hal yang perlu diperbaiki yaitu langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, tentu ini PR yang tidak mudah, di mana kita sebagai calon dan guru penggerak harus bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam interaksi kita bersama rekan dan bersama murid. Dan untuk keterkaitan antar materinya, saya mengaitkan dengan materi modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan tentang pembelajaran sosial emosional. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Langkah-langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang saya maksud adalah saya menerapkan prinsip-prinsip coaching untuk menemukan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Pembelajaran sosial emosional yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan pembelajaran sosial emosional karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Yang saya maksud di sini adalah eh, kita dapat mengembangkan prinsip-prinsip coaching, paradigma berpikir coaching untuk dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional baik itu di diri siswa maupun di diri rekan-rekan sejawat kita. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching yang tadi. Yang pertama fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Juga 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih terus-menerus saat melakukan percakapan coaching. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu RASA atau RASA yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Ya, mengenai RASA itu merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Ask, di mana receive atau terima yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan.
A-nya appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coaching. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melontarkan kata. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada coaching, tidak terganggu dengan situasi-situasi yang lainnya. S-nya adalah summarize atau merangkum. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coach. Di sini kata-kata kunci itu biasanya didefinisikan sebagai kata-kata yang mewakili keresahan-keresahan coach, di mana itu bisa ditandakan dengan dia diucapkan secara berulang-ulang atau sering muncul. Yang selanjutnya A-nya ask atau tanya. Coach mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum atau summarizing, membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi, dan pertanyaan terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana, dan hindari menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu contohnya mengapa, apakah, atau sudahkah. Oke. Jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat juga. Percakapan-percakapan coaching dapat membantu para guru berpikir lebih dalam dan dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada akhirnya, apapun yang dilakukan oleh guru, apapun yang dilakukan oleh sekolah, apapun yang dipelajari guru dan diterapkan guru adalah demi semata-mata keberpihakan kita kepada murid. Demikian koneksi antar materi kali ini untuk modul 2.3. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.